Ya Allah, ini orang gimana sih? Kok bisa-bisanya udah deket-deket waktunya malah ngebatalin pernikahan? Saya kan udah beli baju baru, batik baru lagi. Astagfirullah, Iya. siapa? Kenapa? Ini ada temen Ustadz Ya Syam. Dia Allah. ngebatalin pernikahannya detik-detik terakhir. Mana saya udah beli baju batik baru mau dipakai, gak jadi pakai. Aduh sayang banget itu. Tamunya yang dirugikan. Tamunya dirugikan. Nah ini pas banget kita bahas hari ini. Apa tuh? Tentang pembatalan pernikahan. Oh. Wih, temanya luar biasa. Batal Batal nikah nikah di detik terakhir. Di detik terakhir. Gas! Gas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah, Masya Allah ya. Hari ini kita membahas sesuatu yang gak enak nih, gak enak banget. Ya banyak banget orang yang udah lama kenalan, udah lama saling mencinta, tiba-tiba putus tengah jalan nggak jadi nikah. Ada juga orang yang baru kenal tiba-tiba nikah. Wah, ini kita nggak pernah bisa memprediksi. Nah, tapi yang paling sakit hati ini adalah kalau orang nggak sampai nikah. Allah. Makanya kita bahas hari ini. Tadi Ustaz Syam bilang temanya adalah batal nikah di detik terakhir. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sebelumnya saya mau ngajak jamaah Islam yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang batal nikah karena calon istri bentak calon mertua. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini gak sedikit nih orang yang udah mau nikah tiba-tiba batal karena semakin mendekati pernikahan itu biasanya stres makin tinggi. Allah. Kelihatanlah semua sifat-sifat asli manusia atau sifat asli calon pasangan kita nih. Nah, ini Ustaz Syah nih mau izin sebelumnya. Apakah kita kalau mau menikah ini perlu cari tahu sifat asli pasangan kita tersebut nih? Terus apa dalam Islam nih? Bagaimana caranya untuk mengetahui yang namanya karakter atau sifat asli calon istri kita atau calon pasangan kita supaya bisa hidupnya ini lebih enak, supaya nggak dengar-dengar doang dari orang gitu ya kan? Tuh nggak taunya tiba-tiba nggak sopan lagi, bahaya juga. Mohon izin menjelaskan ya, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ayahanda Habib Nabil, saya Syifa, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka di dalam Islam kita diperkenankan oleh agama, oleh baginda Nabi SAW dan oleh aturan Allah Subhanahu wa taala agar saling tahu terlebih dahulu. Bahkan Nabi SAW pernah menegur seseorang ketika dia hendak menikah lalu dia tidak mencari tahu terlebih dahulu atau tidak mengenalnya terlebih dahulu. Maka sebatas mengenal atau mengetahui adalah sebuah syariat, adalah sebuah aturan yang diperkenankan atau diperbolehkan. Bahkan ada yang disebut dengan tanawur, melihat terlebih dahulu. Karena jangan sampai seakan-akan membeli kucing dalam karung. Beli karung dalam kucing, beli kucing dalam karung. Kucing dalam karung, subhanallah. Maka apakah boleh menanyakan sifatnya? Maka tentu saja yang pertama kali dipertanyakan adalah agamanya. Kenapa agamanya? Karena agama ini bukan hanya soal ibadahnya saja. Tapi agama ini adalah soal bagaimana dia berakhlakul karimah. Bagaimana dia bersopan santun, bagaimana dia beradab, bagaimana ketika ia marah, bagaimana cara dia melampiaskan amarahnya. Itu semua kan berkaitan dengan sifat manusia. Apakah ketika dia marah, dia bisa melempar-lempar barang? Apakah ketika dia marah, mungkin dia langsung mencaci maki dengan kebun binatang? Naudzubillahi min dzalik. Itu boleh saja dipertanyakan kepada orang-orang yang mengenalnya. Makanya banyak yang akhirnya tertipu disebabkan karena ternyata pendekatannya adalah pendekatan yang salah. Pendekatan yang keliru. Pendekatannya adalah kepada orangnya langsung. Alias mohon maaf pacaran. Akhirnya ketika dia pacaran yang terlihat adalah yang manis-manis saja. Saking asiknya pacaran karena udah terlanjur suka, dia akhirnya lupa mencari tahu sifat aslinya.
Padahal boleh saja ketika seseorang hendak melamar seorang wanita, dia mendatangi orang tuanya, dia menanyakan kepada sahabatnya, bahkan dia menanyakan mungkin kepada paman atau bibi daripada calonnya, orang yang diinginkannya, bagaimana tabiatnya, bagaimana sifatnya, bagaimana ketika dia marah, bagaimana ketika dia sedih, bagaimana ketika dia gembira, bagaimana tertawanya, itu boleh-boleh saja dipertanyakan alias dengan cara ta'aruf. Karena ta'aruf ini hanyalah istilah belaka yang mana di belakangnya ada mengetahui sifatnya, mengetahui karakternya, mengetahui visi misinya, maka semua itu terkandung di dalamnya. Nggak mesti pakai proposal, nggak mesti pakai tertulis sifat saya 1, 2, 3, enggak. Tapi Nabi SAW mengingatkan almar'u ala dini khalili. Manusia itu, seseorang itu dilihat daripada sahabat-sahabatnya, pasangannya atau temannya atau keluarga-keluarga dekatnya. Maka kita lihat bagaimana dia kepada teman-temannya, sahabatnya gimana kalau ada dia. Apakah mereka semua bahagia akan kedatangannya atau malah orang bahagia atas kepergiannya. Karena ada memang orang kalau dia ada orang tidak bahagia, tapi kalau dia sudah pergi dari situ orang merasa bahagia ketika tidak ada dia. Maka subhanallah, jangan pernah untuk mencoba mendekati yang seperti ini. Yang kedua, apabila seseorang hendak menikah, menanyakan perihal pendidikannya ataupun sifatnya, ya boleh-boleh saja. Makanya kan ada yang namanya sekufu. Apa itu sekufu? Kita tahu apakah adat istiadatnya nyambung dengan adat istiadat kita. Bagi orang sini, orang timur mungkin berjalan itu di hadapan orang lain itu biasa, atau berdiri saat berbicara itu biasa. Mungkin adat yang lainnya berbeda. Bagi orang-orang barat, orang Eropa memanggil orang tua dengan namanya hey John, itu biasa, subhanallah. Atau hey Michael, itu biasa, subhanallah. Kenapa memanggil dengan namanya? Apakah cocok dengan kita? Maka itu yang dicari tahu sebelum pernikahan. Maka pertama-tama yang dipertanyakan adalah agamanya. Kenapa agamanya? Karena agama itu mengandung semuanya. Bukan hanya sujud malamnya, bukan hanya berdoanya, bukan hanya baca Qur'annya, tapi agama ini menyangkut bagaimana akhlaknya ataupun perilakunya. Dan itu yang paling utama. Meskipun mungkin ketertarikan awal limaliha, karena hartanya, lijamaliha, karena parasnya, walinasabiha, karena nasabnya. Itulah kenapa ada sebahagiaan daripada ulama-ulama kita, wabil khusus para habaib, ada habaib kita di sini, biasanya menikahkan itu enggak jauh-jauh ya Bib ya. Ada sepupu-sepupunya atau sepupu dua kalinya. Kenapa ada orang-orang yang menikahkan anaknya dengan kerabatnya atau keluarganya, bukan kepada yang jauh. Kalau kata orang-orang tua kami di Sulawesi mengatakan karena lebih tahu sifatnya kalau orang dekat. Karena kita tahu sifat orang tuanya, kita tahu bagaimana sifatnya kakeknya, kita masih satu kakek dengan dia, maka insya Allah kita sudah tahu sifatnya. Maka satu kelebihan kalau keluarga dekat, walaupun lebih disunnahkan keluarga jauh, namun keluarga dekat tidak mengapa. Kenapa keluarga dekat tidak mengapa? Karena lebih tahu akan sifat atau karakternya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat calon pasutri yang lagi nonton. Masya Allah ya. Ya namanya calon pasutri ini disarankan untuk mengikuti kajian dulu ya. Saling mengerti, saling paham satu sama lain. Nah bagaimana kalau seandainya ternyata nggak sempet lagi, udah langsung aja nikah aja deh. Nggak usah saling mengkaji satu sama lain. Nah ini bagaimana nih Bib? Mohon izin penjelasannya Bib. Fadhal Bib. Izin Ustaz Syam, izin juga Ustazah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah Islam itu indah dimanapun berada, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Tadi dikatakan bagaimana kalau orang tidak ikut kajian sebelum nikah. Sebenarnya sih kalau misalnya kita mengetahui Mas Fadli ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak ada kewajiban untuk itu. Tapi ada tapi. Begini anak-anakku sekalian, seringkali orang nikah dia nggak tahu tentang fikih pernikahan. Gitu ya. Padahal masalah pernikahan itu dalam fikih itu ada babnya khusus. Bab munakahat di dalam fikih muamalah. Gitu ya. Dan fikih munakahat itu amat sangat penting. Ya. Para ulama di dalam fikih munakahat itu ada minimal 3 hal yang dibahas. Yang pertama adalah ma qablan nikah.
Apa-apa yang harus kita ketahui sebelum nikah, gitu ya. Apa misalnya seperti misalnya bagaimana cara mencari calon. Ya di dalam Quran, di dalam hadis dikatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Diutamakan mencari agamanya. Kalau orang nggak ngerti fikihnya, dia akan mencari wajahnya, dia mencari hartanya, dia mencari kedudukannya, status ekonomi, pendidikan lain-lain. Padahal agama itu yang menyelamatkan kita dunia sampai ke akhirat. Ya, itu misalnya salah satu. Yang kedua, ketika qabla nikah, sebelum nikah, yang harus kita ketahui adalah tadi Ustazuna Syam menyampaikan ta'aruf. Ta'aruf itu ada fikihnya. Ta'aruf itu bukan kemudian terus kholwat berduaan, apalagi kemudian dibawa ke sana kemari, jalan bareng, apa bareng. Itu bukan ta'aruf namanya, ya, tapi itu udah pacaran yang dilarang, ya. Kemudian yang berikutnya juga di dalam qabla nikah yang harus dipelajari adalah berkaitan dengan bagaimana kita memilih pasangan. Terkait dengan misalnya sifat-sifat dan sebagainya. Nah, kemudian para ulama menyatakan yang kedua adalah wama asna'an nikah. Fikih munakahat itu yang dibahas dalam kajian-kajian itu sebelum pernikahan adalah membicarakan saat pernikahan itu apa yang harus dilakukan. Enggak boleh kita tabarruj, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berdandan seperti dandannya orang jahiliyah. Kalau kita enggak tahu fikihnya, kita berdandan terbuka auratnya dan sebagainya, jadi dosa, ya. Kemudian juga nggak boleh di situ, ya, di dalam saat pernikahan itu tabdzir. Kita mengadakan sesuatu yang sebetulnya tidak diperlukan, yang akhirnya kemudian boros, ngutang dan sebagainya, padahal itu sebenarnya nggak penting, ya. Kemudian juga misalnya makanan itu kalau ngundang pesta pernikahan disunahkan undang juga orang miskin. Kata baginda Rasulullah SAW, min aswa'it ta'am, seburuk-buruk makanan itu kalau undangan hanya orang kaya yang diundang. Itu yang begitu gimana kita tahu kalau kita nggak memahami, ya. Nah, kemudian kata para ulama, selain ma'asna'an nikah juga adalah wama ba'dan nikah, ya. Ini juga penting. Jadi apa-apa yang dikaji setelah pernikahan. Misalnya apa? Banyak orang nggak tahu, ya, bahwa wanita itu jannahnya, surganya adalah ketaatannya sama suami. Tapi juga banyak calon mempelai laki-laki yang nggak tahu bahwa yang namanya dengan istri adalah rahmah, kasih sayang, kelembutan, kasih sayang, mengalah, ya. Semua itu tabadul, saling antara dua hal. Nggak boleh dalam setelah nikah kita mempertanyakan hak-hak kita. Tapi dahulukan kewajiban kita supaya pasangan kita juga mendahulukan kewajibannya, ya. Jadi jangan kemudian kamu kan harusnya begitu sama suami, kamu kan harusnya begini sama istri. Hal yang seperti itu membuat komunikasi antar pasangan jadi tidak baik. Nah, ini semua dibahas di dalam fikih munakaha. Maka anak-anakku sekalian yang mau nikah, saran saya pelajari ini semua, ya, supaya kita baik sebelum nikahnya benar, pada saat nikahnya benar, kemudian setelah nikahnya benar. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, tafsir dari faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku. Itu kata-kata itu Nabi ucapkan, salah satunya adalah orang yang enggak mau nikah. Lalu faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku bukan golonganku. Kata Imam Ghazali, maksudnya sunnah 3 hal tadi. Oh, Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah. Banyak orang ya nauzubillah min zalik gara-gara hal sepele jadi bercerai. Terutama masalah atau mungkin ikut campur orang tua, akhirnya nggak jadi nikah. Nah, ini masalah-masalah kayak gini nih sering banget terjadi nih. Karena kemauan satu sama lain beda. Dua orang tua, satu mau pakai baju adat ini, satu pakai baju adat ini. Akhirnya nggak jadi, ribut, nauzubillah min zalik. Nah, langsung aja nih kita minta nih bagaimana caranya menyampaikan kepada orang tua atau solusinya seperti apa, mohon izin penjelasannya. Fadhol Ustazah Syifa. Izin Habib Nabil, Ustadz Syam, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang mungkin sekarang hendak menikah atau banyak kasus viral di mana-mana. Pembatalan pernikahan dari satu pihak. Karena ujian mau menikah itu banyak sekali. Bukan hanya ujian setelah pernikahan, tapi juga ada ujian menjelang prosesi pernikahan. Kadang orang ketika ingin melaksanakan akad diuji dengan berbagai hal. Salah satunya ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan hatinya yang berubah-ubah, ada yang bahkan diuji dengan keluarga besar, orang tua salah satunya. Gara-gara mahar kurang, batal nikah. Gara-gara pengen sertifikat rumah, batal nikah. Gara-gara pengen A, B, C, D, E,
itu akhirnya batal nikah. Sebenarnya sudah dipersiapkan sebaik mungkin, tapi ada beberapa faktor yang membatalkan pernikahan. Bagaimana kalau batal pernikahan ternyata gara-gara ada 1-2 hal yang tidak disetujui oleh orang tua. Menikah itu kan memang bukan hanya menyatukan 2 insan yang kemudian saling mencintai dan membangun rumah tangga, tapi bagaimana juga bisa menyatukan 2 keluarga besar. Maka kalau tidak dapat restu dari salah satunya, hemat saya adalah tidak usah diteruskan pernikahan. Karena berat menikah tanpa restu orang tua. Kalau ada istilah kawin lari, wah berat sekali nanti menjalankannya. Kasihan penghulunya. Kasihan, sambil Saya lari-larian nikahkan. gitu. Maka lebih indah pernikahan kalau ada restu dari keduanya. Nah, tapi terkadang setelah acara khitbah ataupun lamaran, ini ada gesekan antara keduanya. Baik dari pihak orang tua ataupun dari mempelai laki-laki dan perempuan. Misalkan terkait dengan biaya, terkait dengan adat, terkait dengan nanti tinggal di mana, terkait dengan jumlah mahar dan lain sebagainya. Maka kalau kita tengok lagi, orang tua itu boleh nggak sih ikut campur dalam persiapan pernikahan anaknya? Boleh. Jadi Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya gitu ya, Syekh gimana sih batasan-batasan orang tua ketika ikut campur dalam hal persiapan pernikahan dan kehidupan rumah tangga anaknya. Maka Syekh Ali Jum'ah menjawab, fadaurul walidain fi tazwiji auladihima yatamassalu bin nashi wa tauji wal irsyad. Jadi orang tua juga punya hak andil untuk ikut campur dalam persiapan pernikahan anaknya, tapi sebatas menasehati, mengarahkan, memberikan tauji, masukan, saran yang baik atau tidak. Tidak kemudian memaksa, udah batalin aja deh. Gara-gara dia kurang maharnya batalin aja. Gara-gara nggak sama adatnya batalin aja. Padahal sudah proses nih. Jadi seperti itu, ada batasan-batasan. Kalau kita tidak sanggup menyampaikan kepada orang tua, mungkin kita bisa melalui orang ketiga, ayah kita, ibu kita. Andai kata salah satunya bermasalah, atau saudara, kakek, nenek, tolong disampaikan dengan cara yang baik. Wa kullahuma qaulan karima. Jadi dengan cara yang santun, baik, ayah, ibu yang mau nikah saya, bukan ayah, ibu. Jadi andai kata ada kekurangan dari calon saya, harap dimaklumi. Kenapa? Karena nanti bisa diperbaiki dan saya bisa nasihati juga. Jangan lantas membatalkan satu pihak. Lalu apakah kalau orang mau menikah itu membatalkan diperbolehkan setelah acara khitbah? Nah ini disebutkan juga oleh Syekh Wahbaz Zuhaili, annal khitbata laisat zawajan. Jadi khitbah itu beda sama nikah. Tadi guru kita Habib Nabil sudah menyampaikan, orang habis khitbah itu nggak boleh berduaan berkhulwat karena belum nikah, belum halal. Nah, kalau sudah proses khitbah kemudian dibatalkan, boleh saja sebenarnya karena tidak sama. Itu cuma perjanjian untuk menuju pernikahan, bukan akad nikah. Tetapi kata Syekh Wahbaz Zuhaili, lebih baiknya kalau sudah dipersiapkan, sudah khitbah lamaran, sudah menuju ke jenjang akad nikah, jangan sampai dibatalkan apalagi karena hal-hal yang sepele. Sebab merugikan keduanya dan merugikan salah satu pihak. Masya Kecuali Allah. ada hal yang daruroh dan memang harus dibatalkan gitu, daruroh Betul. sekali. Terima kasih banyak Ustazah Syifa atas Iya, penjelasannya. sama-sama, Oh di Mas situ Fadli. dia. Bentar ya. Wih, Kenapa apa lagi? sih? Wih. Janganlah. Wih, gaya Santai baru. aja. Waduh. Kalau mau menikah itu segala Waduh, persiapan tuh harus disiapin. waduh, Bukan cuma waduh, fisik waduh. keluarga kita juga. Waduh. Jangan sampai bikin malu. Udah lumayan nih kayaknya. Tingkat depresinya udah lumayan nih. Mas Fadli udah minum obat? Apaan? Saya ini lagi mau mempraktekkan tadi yang saya tonton. Jadi saya Orang tadi apa? nonton video orang yang depresi saat mau menikah. Wih. Jadi kayak gitu kira-kira gambarannya. Parah banget kalau udah kayak Oh. gitu. Wah. Kalau udah kayak gitu udah ngomong sama pohon. Udah curhat sama pohon. Depresi ini udah level 80% kayaknya. Jangan gitu juga. Mungkin karena stres kan. Semuanya numpuk di kepala. Tenda belum bayar, ini belum bayar. Udah gini aja, yang di rumah jangan kemana-mana. Kita nanti jawab ya bersama guru-guru kita Benar. setelah satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana? Jadi gimana? Cerita. Ini orang apa nih?